Pada hari ini, Senin, tanggal 24 November 2025, sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 001 garis miring P garis miring PDT garis miring 10 garis miring 2025 garis miring PN Poker dengan para pihak penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dimohon memperhatikan tata tertib persidangan. Karena para pihak telah hadir lengkap, kita dapat melanjutkan persidangan. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara, konfirmasi fakta-fakta hukum, keterangan para pihak, dan penyampaian pledoi dari penggugat. Sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, saya persilakan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan uraian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Mawasi S.H. Saya sebagai kuasa hukum akan menguraikan perkara perdata yang bernomor 001 garis miring P garis miring PDT garis miring 10 garis miring 2025 garis miring PN Bogor mengenai duduk perkara atas suans prestasi tergugat melawan penggugat. Berikut perkara akan saya jelaskan. Januari 2025, penggugat dan tergugat menandatangani kesepakatan perjanjian jual beli tanah sebesar 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Adapun ketentuan penting dalam perjanjian tersebut yaitu harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dan memiliki 2 tahap pembayaran. Tahap pertama pembayaran sebesar 300 juta rupiah. Dan tahap pembayaran kedua paling lambat dibayarkan setelah 3 bulan penandatanganan pembayaran pertama sebesar 700 juta rupiah. Dan penggugat dapat memberikan sertifikat serta memproses balik nama atas nama tergugat bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menerima uang muka dan menahan sertifikat untuk diserahkan setelah pelunasan. Namun hingga lewat 6 bulan tergugat tidak membayarkan sisa 700 juta rupiah sebagaimana yang diperjanjikan bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi masing-masing pada tanggal 20 April 2023 dan 10 April 2023. Namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Alasan bahwa tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dibenarkan. Karena alasan tersebut berada di luar resiko penggugat dan tidak menghapus kewajiban bahwa hukum tergugat untuk melunasi sebagaimana yang telah disepakati. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan fakta perjanjian. Kami ingin memastikan beberapa hal. Pertama, apakah benar perjanjian jual beli tanah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023? Benar yang mulia, perjanjian ditandatangani di hadapan saksi-saksi dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Apakah benar uang muka sejumlah 300 juta rupiah telah dibayar oleh tergugat? Yang mulia, bukti transfer dan kwitansi pembayaran telah kami lampirkan pada bukti P1 sampai kepada P3. Baik, lalu pada tanggal berapa batas pelunasan yang disepakati? Batas pelunasan yang disepakati yaitu 15 April 2023, paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan pertama, yang mulia. Namun, pelunasan tidak dilakukan. Tidak yang mulia, tidak 1 rupiah pun dibayarkan dari pelunasan pembayaran yang kedua. Kemudian, apa bentuk teguran yang diberikan penggugat? Somasi yang mulia, somasi pertama pada tanggal 20 April 2023 dan somasi kedua pada tanggal 10 Mei 2023. Namun keduanya tidak dijawab maupun dipenuhi oleh tergugat. Menurut berkas, tergugat beralasan bahwa ia belum mendapat pinjaman bank sehingga belum dapat melunasi pembayaran. Bagaimana tanggapan pihak penggugat?
Alasan tergugat tidak membayar dikarenakan tidak cairnya pinjaman bank dan tidak relevan secara hukum. Resiko pribadi tergugat, bukan resiko penggugat. Dalam hukum kontra, perjanjian tidak boleh digantungkan kepada kemampuan pribadi yang tidak pasti. Apakah penggugat mengalami kerugian? Ya, harga tanah tidak dapat bisa dijual kembali kepada orang lain. Dan yang kedua, harga tanah dapat berubah pada saat menunggu pelunasan. Dan ketiga, rencana penggugat untuk menjual atau membangun pun tertunda. 4. Penggugat menderita kerugian imaterial berupa tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menyebabkan kerugian material dan imaterial kepada penggugat. Baik, apakah penggugat memohon pembatalan perjanjian atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut? Mohon pembatalan perjanjian karena prestasi tergugat bersifat substantif dan merugikan penggugat. Sehingga kami mohon agar perjanjian pada tanggal 15 Januari 2023 dibatalkan. Dan tergugat diperintahkan untuk mengembalikan seluruh pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. Apakah ada permohonan lain dari pihak penggugat? Ada yang mulia, selain pembatalan perjanjian dan pengembalian uang muka, penggugat juga memohon agar tergugat dihukum membayar kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah, serta membayar seluruh biaya perkara. Baik, seluruh uraian telah kami dengar. Selanjutnya, majelis akan melanjutkan ke tahap berikutnya, pembacaan pledoi dari kuasa hukum penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat menyampaikan pledoinya. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya membacakan pledoi tergugat atas jawaban dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh tergugat. Yang mulia Majelis Hakim, pledoi ini kami ajukan untuk menegaskan kembali bahwa tergugat secara nyata telah melakukan prestasi, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023. Segala alasan tergugat termasuk dalil bahwa ia belum mendapatkan pinjaman bank bukanlah alasan hukum yang dapat membebaskan tanggung jawabnya. Dan yang kedua, bahwa tergugat tidak melunasi pembayaran tahap yang kedua sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bahkan setelah penggugat telah memberikan 2 kali somasi bahwa tergugat tidak menunjukkan itikat baiknya yang mulia. Perikatan yang lahir dari perjanjian harus dipenuhi sesuai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, pasal 1423 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan wajib membayar ganti rugi. Dengan demikian, unsur prestasi telah terpenuhi secara sempurna. Berdasarkan seluruh fakta serta argumentasi dan bukti yang kami ajukan di persidangan, penggugat memohon kepada menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Ketiga, menyatakan perjanjian jual beli pada tanggal 15 Januari 2023 telah batal atau dibatalkan oleh persidangan. 4. Menghukum tergugat untuk membalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian sebesar 50 juta rupiah. Dan keenam, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Yang mulia, demikian pledoi ini kami ajukan sebagai bentuk pembelaan atas hak-hak penggugat yang telah dirugikan oleh prestasi tergugat. Kami percaya pada majelis hakim akan memberikan
keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan hati nurani. Terima kasih. Doi dari kuasa hukum penggugat telah kami dengarkan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda berikutnya. Sidang ditutup.